Selamat sore teman-teman semua dan kepada Bapak dosen. Di sini saya akan menjelaskan praktikum elektronika daya, yaitu mensimulasikan praktikum untuk menampilkan bentuk hasil gelombang. Di sini saya menggunakan MATLAB untuk mensimulasikan dan menghasilkan bentuk gelombang dari praktikum yang sudah dipraktekkan. Langsung saja kita masuk kepada praktikum yang pertama. Pada praktikum yang pertama di sini saya sudah membuat codingan MATLAB untuk mendapatkan bentuk gelombang dari yang diminta. Untuk baris dari data input ini sampai dengan beban R sama dengan 300 ohm ini, itu untuk memasukkan semua data yang sudah tertera pada laprak yang sudah atau pengukuran yang sudah didapatkan pada saat praktikum. Nah, untuk pada perhitungan daya efisiensi ini, di sini dimasukkan rumus-rumus untuk mendapatkan daya input, daya output, dan efisiensinya. Lalu untuk menampilkan hasil, mulai dari Fprint sampai N ini, yaitu bermaksud untuk yang pertama itu menampilkan sudut penyalaan atau alfa, lalu tegangan dan arus DC-nya lah untuk arus DC-nya itu mencakup VDC dan IDC. Lalu daya input dan outputnya, lalu efisiensi dan konversi dayanya. Nah, lanjut kepada baris simulasi bentuk gelombang VDC, yaitu memasukkan codingan sesuai dengan data yang sudah diperoleh untuk menampilkan tegangan puncak dari Vs, waktu untuk 2 siklus, periode, dan frekuensi hertznya. Lalu masuk kepada codingan berikutnya, yaitu plot setiap sudut alfa, yang dimana maksud dari codingan yang ini itu untuk membuka figur baru dan menyiapkan warna berbeda untuk setiap sudut alfa. Lalu mulai dari for i sama dengan 1 ini sampai dengan untuk menentukan warna-warna untuk bentuk gelombangnya, itu maksudnya adalah untuk setiap alfa dihitung bentuk gelombang VDC selama 2 siklus. Lalu plot ditampilkan dengan label berbeda-beda. Nah, codingannya sudah selesai dibuat, maka lanjut kita runkan. Setelah kita runkan, kita akan menghasilkan 2 bentuk. Yang pertama di command window untuk bentuk perhitungan dari untuk alfanya, sudut alfanya, VDC, IDC, untuk pinway-nya, volt, FF. Nah, untuk bentuk gelombang output VDC converter ini itu mempunyai 7 warna, yang dimana setiap warna itu melambangkan sudut penyalaan, yang dimana warna biru 0 derajat sampai warna merah itu 180 derajat. Nah, bentuk gelombang output VDC ini sumbu X-nya itu, maksud sumbu X yang di sini itu milidetik atau ms, menunjukkan durasi simulasi ini sekitar 2 siklus gelombang 1, 2 sebesar 40 ms untuk 50 Hz. Nah, untuk sumbu Y ke bawahnya ini tegangan output DC VDC nya itu setelah proses penyarah dan pengendalian sudut penyalaan. Nah, warna-warna pada plot yang sudah saya sebutkan itu untuk konduksi penuhnya. Oke, lanjut pada modul kedua. Nah, untuk modul kedua saya sudah menentukan codingan MATLAB-nya seperti berikut. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan MATLAB-nya itu. Nah, yang dimana untuk VM45 ini maksudnya adalah tegangan maksimum dari sumber AC, yaitu berbentuk sinus. Untuk F-nya ini frekuensinya, R-nya beban. Nah, untuk alpha Dex sama dengan 45 itu adalah sudut penyalaan tiristor dikontrol dari 0 derajat sampai 180 derajat, diubah ke radian untuk perhitungannya. Lalu untuk T-Lin Spence ini adalah waktu simulasi atau membuat vektor waktu dari 0 sampai 0,04 detik, yaitu sebesar 2 siklus gelombang sebesar 50 Hz dengan 1000 titik data. Lalu masuk ke inisialisasi variabel untuk yang ini, yaitu untuk menghitung tegangan sumber sinusoidal pada setiap titik waktu.
Nah, untuk di bawahnya itu VDC, VT1, IDC itu menyediakan array kosong untuk hasil perhitungan VDC, VT1, dan IDC. Kita masuk kepada perhitungan. Untuk for i ini sampai WT itu perhitungan utama atau loop, dimana maksud dari i-nya itu untuk mengubah waktu menjadi sudut gelombang. Selanjutnya untuk ke bawahnya itu sampai VDCI ini itu logika kontrol tiristornya, yang dimana di logika ini dia hanya mengantarkan dari sudut alfa sampai pi sebesar 180 derajat. Nah, setelah pi gelombang menjadi negatif, tiristornya menjadi mati. Nah, sampai berikutnya ini yaitu untuk lanjutannya, yang dimana maksudnya ini tegangan tiristor atau VT1 ini dihitung dari berbeda antara tegangan sumber dan outputnya. Lalu kita masuk kepada yang berikutnya yaitu arus beban resistif. Nah, maksud dari codingannya itu karena beban resistif atau arus sama dengan tegangan yaitu dibagi resistansi. Lalu masuk kepada codingan berikutnya yaitu nilai numerik. Yang baris pertama di kolom 31 dan 32 itu maksudnya itu untuk menghitung nilai rata-rata tegangan dan arus output DC-nya. Untuk fprint atau perintahnya ini itu menampilkan hasil simulasi di command window-nya. Lalu kita masuk di plot GEL-nya ini. Untuk baris 43 dan 44 itu untuk menampilkan grafik tegangan sumber sinusnya atau V sumbernya. Lalu untuk selanjutnya ini yaitu untuk menampilkan sudut alfanya itu. Setelah kita ini untuk dari command window-nya, baru setelah kita runkan dia akan menghasilkan 4 bentuk gelombang, yang dimana gelombang berwarna biru itu tegangan sumber atau VS, lalu gelombang tegangan output VDC-nya yaitu berwarna merah atau tiristornya, arus beban IDC itu berwarna hijau, tegangan tiristor VT1-nya itu berwarna ungu. Nah, untuk tegangan sumbernya ini bentuk sinusoidalnya penuh dari tegangan AC ke sumber. Lalu frekuensi dari gelombangnya ini tuh 50 Hz dengan puncak positif negatif 45 volt. Nah, ini sinyal sebelum dikendalikan oleh tiristornya. Lalu untuk yang merah tegangan output VDC tiristor, yang dimana ini hanya menghantarkan mulai dari sudut 45 derajat sampai 180 derajat, dimana sudutnya itu diubah menjadi rad. Nah, setelah 180 derajat output menjadi 0, lalu menunjukkan tiristornya off. Karena ini adalah penyiar setengah gelombang terkontrol, hanya setengah siklus yang diantarkan. Inilah untuk setengah siklus yang diantarkan, selebihnya mendatar. Lalu yang ketiga itu arus beban IDC. Nah, yang dimana di sini tuh harus mengikuti bentuk tegangan output VDC, karena beban resistif atau Ohm's Law, I sama dengan V dibagi R. Lalu di dalam arus beban IDC ini tidak ada arus saat tiristor off, yaitu sebelum A dan sebelum sudut 0 sampai 180 derajat. Lalu untuk bentuk gelombang yang terakhir yaitu tegangan tiristor VT1 itu, dimana yang di sini tegangan tiristornya VT1 itu dapat dicari menggunakan VT1 sama dengan tegangan sumber dikurang tegangan arus DC-nya. Nah, sebelum sudut 0 derajat tiristor belum menyala, seluruh tegangan sumber jatuh di SCR di VT1 sama dengan VS-nya. Setelah sudut 0 tiristor on, barulah tegangan VT1 ini turun mendekati 0. Nah, karena SCR menghantarkan tegangan jatuh kecil. Dari gambar ini bisa kita kesimpulkan bahwasanya ini proses mengendalikan daya dengan mengatur waktu penyalaan tiristornya. Baik, kita lanjut pada modul yang ketiga. Nah, untuk codingan yang ketiga, yang dimana seperti hampir sama saja pada codingan yang sebelumnya, yang dimana di sini VM45 itu sampai L ini RL. Ini untuk mengatur kondisi dasar sistem, sumber AC, beban, dan sudut penyalaan tiristor ini. Nah, untuk list ini membuat vektor waktu sama seperti tadi. Nah, pada dasarnya codingan ini hampir sama pada codingan sebelumnya. Cuman bedanya di sini yaitu dia yang codingan sebelumnya itu dia tidak memakai beban
L nah untuk di sini dia memakai beban L, jadi kedua beban dikombinasi. Untuk outputnya hanya beda di bentuk gelombangnya saja nanti. Langsung saja kita lihat untuk bentuk gelombangnya, kita run saja. Nah, setelah kita run, kita akan mendapatkan 4 bentuk gelombang. Untuk warna-warnanya tadi sama saja ke gelombang sebelumnya, tapi ada yang berbeda pada gelombang ini. Nah, pada gelombang tegangan sumber ini, gelombang sinusoidalnya penuh, gelombang AC 50 Hz sama saja. Ini adalah tegangan input dari sumber sekunder trafonya. Nah, pada tegangan output VDC ini ada yang berbeda, yang dimana bentuk gelombangnya itu setengah sinusoidal positif dan negatif. Nah, itu dipotong melalui sudut 30 derajat, baik saat positif maupun negatif. Nah, baru ini menunjukkan hasil dari kontrol full wave thyristor dengan sudut penyalaan sebesar 30 derajat. Nah, baru tegangan di sini tidak muncul sebelum 30 derajat. Di 0 sampai 20 ke bawahnya itu tidak muncul karena thyristor menyala dan mengikuti gelombang sinus. Untuk ketiga itu bentuknya mirip dengan VDC tetapi lebih halus. Lalu karena beban resistif ini arus proporsional, itu berarti terhadap arusnya proporsional terhadap tegangan. Nilai puncaknya juga mengikuti tegangan outputnya. Lalu untuk bentuk gelombang yang terakhir yaitu tegangan thyristor T1-nya itu saat thyristor off-nya ini atau saat thyristornya belum menyala, tegangan thyristornya itu sama dengan tegangan sumber. Nah, ketika thyristornya sudah menyala, tegangan thyristor turun ke 0 volt atau tidak bertegangan. Itu karena tegangan jatuh pada thyristor diabaikan. Untuk polanya itu naik, lalu turun ke 0 saat konduksi, lalu naik lagi. Itu untuk codingan yang ketiga. Kita lanjut pada codingan yang terakhir. Kita lanjut pada codingan yang 4. Di sini saya sudah menentukan kode MATLAB, codingan MATLAB-nya. Yang pertama di sini FM 45 volt, itu sama saja ke yang sebelumnya. Cuman di sini ada bedanya, yaitu untuk mengatur kondisi dasar ini dari VM baris pertama sampai baris ke-7 ini. Maksud dari codingannya ini tuh mengatur kondisi dasar sistemnya, yang baik sumber AC-nya, bebannya, dan sudut penyalaan thyristornya. Ini sama saja yang sebelumnya, itu waktu simulasinya. Baru ini untuk membuat vektornya, waktunya 0 sampai 0,004 detik. Untuk simulasinya 1 periode dari 50 Hz. Lalu tegangan sumbernya itu baris ke-13 itu membentuk gelombang sinusoidal penuh sebagai tegangan input. Nah, ini untuk baris ke-15 ini itu inisialisasi vektor hasil atau semuanya itu 0 untuk tegangan output, arus beban, dan tegangan thyristornya. Lalu baris ke-20 sampai ke-22 ini untuk WT sama dengan posisi sudut saat ini atau di dalam red. Lalu untuk theta-nya ini fase dalam rentang 0 hingga 2pi untuk mendeteksi posisi dalam siklus penuh. Untuk baris 24 itu positive half scale atau thyristor T1 aktif. Nah, lalu yang untuk baris ke-26 sampai 28 itu tegangan output mengalir ke beban, VT1 sama dengan 0 karena thyristor 1 menyala. Lalu untuk baris 29 itu negatif half scale, thyristor 2 aktif. Di sini thyristornya sudah mulai diaktifkan semua. Lalu untuk baris 31 sampai 33 itu tegangan output negatif, tetapi thyristor 1 tidak aktif. Jadi VT1 itu sama dengan V1. Lalu untuk baris 34 sampai 38 itu di sini itu tidak ada konduksi karena belum mencapai sudut penyalaan atau setelah konduksinya berakhir. Lalu untuk nilai rata-rata outputnya ini dari baris 43 sampai 44 itu maksudnya ini untuk menghitung tegangan dan arus rata-rata selama thyristor on saja. Lalu ini untuk menampilkan di comment window-nya saja dari baris 47 sampai 51. Lalu plotting gal-nya ini dari mulai dari ini perintah figure-nya ini untuk membuka figur baru untuk grafik. Lalu masuk ke baris 56 itu subplot, itu grafik 1 tegangan sumber sinus.
subplot 1, subplot 2 itu untuk membuat grafik yang akan nanti ditampilkan. Mungkin itu saja dari codingannya, langsung kita run saja untuk masuk pada gelombang yang diminta. Nah, gelombangnya seperti ini. Untuk gelombang yang pertama itu tegangan sumbernya itu bentuk gelombangnya setengah sinus, positif dan negatif dipotong mulai sudut 30 derajat. Lalu ini itu menunjukkan hasil dari kontrol full wear. Lalu tegangannya ini tidak muncul selama sebelum 30 derajat. Nah, yang kedua ini arus beban IDC-nya ini bentuknya itu mirip dengan VDC tetapi lebih halus karena beban resistif, arus proporsional terhadap tegangan. Nah, untuk yang terakhirnya ini yaitu saat tiristornya off atau belum menyala, tegangan tiristor sama dengan tegangan sumber. Nah, saat tiristornya on, tegangan tiristor turun ke 0 volt. Itu karena tegangan jatuh pada tiristor diabaikan. Nah, telah selesai saya simulasikan keempat modul yang sudah dipraktekkan. Mungkin demikian penjelasan yang sudah saya sampaikan. Sekurang-kurangnya penyampaian saya. Mohon teman-teman dan bapak dosen sekalian memaklumi. Saya Gena Munte mengucapkan terima kasih.